Apa kabar nih teman-teman semuanya dan kakaknya? Alhamdulillah baik kita di sini. Oke, nah semoga semuanya juga semangat ya, karena hari ini kita mau sharing nih tentang manajemen lintas budaya antara Indonesia dan Jepang melalui pengalaman kerja di perusahaan Jepang. Nah, buat sharing kita hari ini semakin menarik, kita langsung kedatangan narasumbernya yang akan cerita dan jawab penasaran kita melalui pengalamannya. Nah, kita penasaran nih Kak, gimana kerja di perusahaan multinasional, terus apa sih perbedaan budayanya, dan apa aja yang harus kita siapin kalau mau kerja di Jepang? Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Pertama mungkin kakaknya boleh bisa memperkenalkan diri, nama, umur, dan asalnya di Indonesia tuh dari mana, dan juga udah berapa lama kerja di Jepang. Ya, yang pertama perkenalkan nama saya Agi Nastiar dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Umur saya sekarang 22 tahun dan ini teman saya ya. Aji, perkenalkan nama saya Aji. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, kakak tuh di sana kerjanya di bagian apa, dan boleh jelasin nggak setiap hari tuh kerjanya ngapain aja gitu? Kita kerja di bagian Yosetsu. Kalau di Indonesia tuh lebih apa? Bukannya welder, pengolahan gitu. Sama dua-duanya. Iya, sama. Oke, mungkin Di bidang kayak apa pembuatan konten buat pengiriman barang gitu ya. Hanya di Jepang udah berapa tahun Kak? Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Kita kebetulan baru 8 bulan ya. Sebelumnya kita dulu kerja di Indonesia juga di Honda, di Astra Honda di Jakarta. Sunter. Menurut Kak Agim, apa perbedaan budaya kerja antara Jepang dan Indonesia? Misalnya kan di Jepang terkenal dengan budaya kerja yang serba cepat, disiplin, waktu, dan sangat detail. Dan bagaimana cara Kak Agim beradaptasi dengan budaya kerja tersebut? Baik. Ya, untuk budaya Jepang kan terkenal semuanya nomor satu kan disiplin, kerja praktis, dan cepat. Dan poin satu itu kita kerja di sini tuh untuk adaptasinya itu yang nomor satu tuh bahasa. Nomor satu pasti bahasa. Karena di Jepang itu nggak semuanya orang Jepang dan orang Indo juga. Kebanyakannya dari Vietnam, Myanmar, dan Asia-Asia lainnya. Dan untuk adaptasi itu kita itu belajar lah paling sekitar 2 bulan 3 bulanan waktu itu. kalau di lingkungan kayak sosialnya tuh gimana Kak? Ada bedanya nggak sama Indonesia? Kayak orangnya mungkin individualis atau gimana gitu? Kalau di sini orangnya kayak ya itu kayak individu terus kayak ramah. Cuman bedanya kalau di sini tuh orangnya kalau misalkan kita gak ada hal yang penting buat dia kayak yang diobrolin gak penting buat dia itu kita mending gak usah nanya gitu. Kayak misalkan orang Jepang tuh jaga jarak lah. Selama bekerja di Jepang, tentu ada banyak hal yang bisa dipelajari ya Kak. Kebiasaan kerja apa yang paling berkesan dan dari dapat dipelajari selama di sana gitu. Banyak ya. Banyak. Apa ya? Disiplin, terus kalau misalnya kita kebersihan. Paling Nomor satu. kebersihan sih di sini. Untuk cara kerjanya nggak jauh beda sama di Indo juga gitu. Untuk waktunya, jam kerjanya itu semuanya sama. Cuman yang agak bedanya itu kebersihan nomor satu. Karena kan di sini Jepang kan terkenal dengan budaya kebersihannya kan. Jadi setiap sampah itu kita itu di sini beda-beda tempatnya. Ada sampah plastik, kertas, itu cara pembuangannya beda semua. Gitu. Dan untuk buangnya itu ada harinya, nggak bisa setiap. Untuk tantangan terbesarnya selama bekerja di Jepang tuh kayak gimana Kak? Mungkin dari segi bahasa atau cuacanya kan beda kan sama Indonesia, terus kerja di lingkungan baru juga, tuh gimana Kak? Ya tantangan nomor satu pasti bahasa. Pasti bahasa nomor satu. Karena kan Jepang juga kan bahasa tiga nomor tersulit di dunia kan. Dan untuk cuaca kita juga dulu waktu kesini mana ya? Udah -5 saat Udah itu. apa ya? Ya kayak belum adaptasi lah. Kayak di Indo kan nggak ada mesin salju, gugur semi kan. Menurut kakak nilai-nilai budaya Jepang apa sih yang bisa diterapkan di perusahaan Indonesia, misalnya dari budaya disiplin kah, yang sangat disiplin waktu itu, atau yang lainnya? Apa ya? Disiplin waktu. Paling utama sih disiplin. Paling utama ya itu paling disiplin sih. Karena sekarang juga kan di Indo juga kerja semua udah sama lah, semuanya kayak disiplin, tepat waktu gitu. Cuman bedanya kalau di sini itu kita itu apa ya? Kalau misalkan telat kayak 2 menit, 1 menit itu nggak ada toleransi. Gitu. Jadi waktu itu sangat berharga lah. Bagaimana proses kakak bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang? Apakah melalui program tertentu atau langsung melamar sendiri? Apa sih? Ya. Kayak sama. Melalui program LPK Jepang gitu. Jadi kita nanti diikutin kayak sekolah bahasa Jepang dan nanti kita kalau misalkan udah
bisa bahasa Jepang atau misalkan minim kita udah ngerti bahasa hari-harinya Jepang, baru kita diinterviewkan untuk program perusahaan Jepangnya langsung. Yang itu langsung bosnya. Nah nanti yang untuk interviewnya itu langsung ke Indonesia itu bos dari Jepangnya langsung atau sacho disebutnya. Waktu pertama ke Jepang tuh ada culture shock gitu nggak, Kak? Pasti ada. Orang-orangnya atau gimana gitu? Kalau untuk orang sebenarnya kita gimana ya? Gak kaget juga ya, karena kita kan dulu juga pernah kerja juga kan. Kita tahu lah karakteristik orang-orang gimana gitu. Cuman paling bedanya kita bisa mempelajarinya karakteristik orang luar kayak orang Vietnam, Myanmar gitu. Budaya-budayanya itu juga beda-beda juga. Ada gak sih saran atau tips gitu buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang gitu? Kalau misalnya ada, boleh gitu di-share biar teman-teman yang pengen kerja ke Jepang tuh bisa tahu apa aja sih saran atau tipsnya gitu. Kalau saran untuk ingin kerja ke Jepang itu banyak ya. Yang pertama kita itu harus punya niat kayak tekad gitu yang bulat buat ingin kerja ke Jepang dan jangan setengah-setengah gitu. Soalnya kan modal juga nggak kecil gitu. Nggak sejuta dua juta lah, puluhan juta. Jadi kalau misal setengah-setengah itu kayak ya gimana lah, buang-buang uang sama waktu juga kan gitu. Dan untuk kalian yang misalkan sekarang lagi kuliah, kalau misalkan nanti udah kuliah kalian udah punya gelar kayak S1, pengen kerja ke Jepang walaupun nggak sesuai dengan job kalian itu juga bisa. Cuma nanti kalian bisa ngambil programnya itu lewat Teku Tegino. Kalau misalkan di Indonesia itu kayak karyawan tetap gitu. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja mungkin pertanyaannya dari kita, Kak. Makasih banget udah jawab pertanyaan kita dan jawab penasaran kita. Ya. Buat kita jadi insight baru banget. Saya juga ucapin terima kasih buat Kakak atas waktunya dan juga teman-teman juga. Mungkin saya akhiri, terima kasih banyak Kak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.